Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa ila jami'i munawwibin khususan munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitiri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah tentang pemahaman sah bahwa as-sihhatu, apa yang dinamakan sah indal usuliyin menurut ulama usul dan menurut ulama fuqaha. Dalam jamul jawab Bismillahirrahmanirrahim. Wasihatu muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Wasihatu utawi ang sah iku muwafaqatu dzil wajhaini nyocokine perkara ang aduweni wajah loro asya'a syariat. Dalam jamul jawab syah adalah muwafaqatu dzul wajhaini asy-syar'a. Adanya sesuatu yang memiliki dua wajah sesuai dengan syariat. Ini namanya syah sesuai dengan apa yang ada dalam jamul jawab. Muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Definisi syah yaitu sesuatu yang memiliki dua wajah sesuai dengan syariat. Dalam hal ini
Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam beliau mengatakan syah adalah wasihatul aqdi awil ta'abudi wifaqudil wasyairi syara'a ahmadi wa qila fil akhiri isqatul qada wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Mengenai kejelasan jam'ul jawabat, Imam Jalaluddin melalui nazaman beliau mengatakan fasihatul aqdi utawi syahi akad awit ta'abud utawa syahi ibadah itu wifaqudil wajhaini nyocoki perkara kang anduweni wajah loro syara'a ahmadi ing syariate Kanjeng Nabi kang anduweni asma Ahmad. Wasihatul aqdi awil ta'abudi wifaqudil wajhaini syara'a ahmadi wa qila isqatul qada'i wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Wa qila lan jari'e pendapat fil akhiri ing dalam masalah ang akhir ay ibadah itu isqatul qadai nyugurakan qada wal khulfu utawi hilaf itu lafziyun hilaf ang bangsa lafaz ala qawli ridha ing atase pendapat ang den ridhani wasihatul aqdi awil ta'abudi wifaqudil wajhaini syara'a ahmadi wa qila fil akhiri isqatul qada wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Ini adalah nazaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nazaman ini
lillahi hamdu la yasalu samada yuzinu bisriyati man abada. Lalu zaman tuasam al-jawami'illati hawa usulil fikri wa tilishati yusharu hakanat muhimu qatimah وكذا سبعة حوت محمد. Lalu wasihatul aqdi awil ta'abuti wiqa'util wasihaini sya'ahmati wa qila fil akhiri is'atul qadha wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa yang dinamakan syah yaitu sesuatu yang memiliki dua wajah dan sesuatu itu sesuai dengan syariat. Lalu satu pendapat mengatakan bahwa dalam masalah ibadah syah adalah isqatul qadha. Wa qila fil akhiri isqatul qadha wa qila lan jainikil fil akhiri dalam masalah yang akhir ay ibadah itu isqatul qadha'i dudurakan qadha. Satu pendapat mengatakan bahwa syah dalam masalah ibadah yaitu isqatul qadha. Syah adalah jika memang tidak ada qadha. Dalam masalah ini Imam Jalaluddin mengatakan definisi syah terjadi silang pendapat atau khilafiyah. Kelompok pertama yang diwakili oleh muta'allimin mengatakan bahwa syah yaitu muwafaqatu zil wajhaini asyar'ah, sesuatu yang memiliki dua wajah sesuai dengan syariat, ini namanya syah. Kelompok ini diwakili oleh muta'allimin. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh fuqaha mengatakan bahwa syah yaitu isqatul qadha.
Lalu dalam hal ini Imam Suyuti mengatakan wal khulfu lafziyun in ta'ita wal khulfu lafziyun ala alirita. Artinya khilaf ini menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti adalah khilaf lafzi. Lalu dalam kitab Al-Bahru Al-Muhit, Imam Syar'ahi menolak bahwa ini termasuk khilaf lafzi. Dalam Darul Muhit atau dalam Hasyiah Al-Athar, Imam Syar'ahi mengatakan bahwa dalam hal ini khilaf antara muta'allimin dan fuqaha termasuk khilaf maknawi. Qauluhu yusamma sahihan dalam Hasyiah Al-Athar wa ada Asy'ari lihada. Ulama yang mengatakan bahwa khilaf ini adalah khilaf lafzi, maka pendapat ini ditolak oleh Imam Syar'ahi dalam kitab Darul Muhit. Imam Syar'ahi mengatakan khilaf ini bukan khilaf lafzi, tapi khilafnya adalah maknawi. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar, salah satu kelompok yang mengatakan bahwa khilafnya adalah khilaf lafzi, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi. Imam Ghazali dan Imam Qarafi mengatakan dalam hal ini khilaf yang terjadi antara ulama mutakallimin dan ulama fuqaha adalah khilaf lafzi. Lalu Imam Al-Ghazali dan Imam Qarafi menampilkan fuqiyah, yaitu seseorang yang melakukan sholat menyangka bahwa ia adalah mutatahhir, lalu setelah salam fa'dana annahu muhtisun. Setelah selesai salam, si syahid tahu bahwa ternyata ia adalah junub atau orang yang hadas. Lalu dalam kasus ini menurut indal mutakallimin shahihatun, sholatnya sah. Wa indal fuqaha'i la yasihu.
dalam kasus syahid indal mutakallimin syahihatun sholatuhu syahihatun lalu indal fuqaha sholatuhu la yasihu. Lalu dalam silang pendapat ini Imam Ghazali mengatakan khilafnya adalah khilaf lafzi. Beliau mengatakan lisawai ahkami umurnya karena hukumnya mengenai hukum menurut qaul muta'alimin atau fuqaha sama, yakni apabila setelah salam lalu saya tahu bahwa ia adalah orang yang hadas, maka menurut kelompok fuqaha wajib qada, dan juga menurut kelompok mutakallimin. Baik itu kelompok mutakallimin atau kelompok fuqaha sama-sama wajib al-qada. Sehingga dengan tegas Imam Ghazali dan Imam Qarafi mengatakan wa hadza khilafun lafziyyun. Lalu Imam Syafi'i yang meninggal atau lahir 745 Hijriah, yang lahir setelah Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali 505, muncul Imam Syafi'i dalam Qaul Muhid. Beliau mengatakan khilafnya adalah khilaf maknawi. Lalu beliau mencontohkan dalam Qaul Muhid wa aksu hadhil mas'alah man shalla khalfal hunsa al-mustil summa tabayyana annahu rajulun fa inna ala istilahil fuqaha sahihatun li isqatil qada wa innal mutakallimina batilatun. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal ini adalah khilaf maknawi. Lalu Imam Syafi'i melalui kitab Qaul Muhid, beliau menampilkan furu'iyah, yaitu semisal jamaah imamnya adalah hunsa mustil, lalu makmum menyangka bahwa imamnya adalah hunsa mustil, lalu pada waktu jamaah makmum menyangka bahwa imam adalah hunsa mustil. Semisal imamnya syahid, makmum menyangka bahwa imam atau syahid
adalah unsa mustil. Lalu ia ikut jamaah. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata wajahnya Syekh kelihatan ternyata betul-betul laki-laki. Dalam hal ini sholatnya intal fuqara yasihu wala yajibu al-qadha. Wa innal muta'allimin sholatuhu batilatun. Artinya furu'iyah ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengenai definisi syah terjadi khilaf, dan khilafnya adalah khilaf maknawi. Sebab adanya furu'iyah, yang furu'iyah ini ulama fikih mengatakan tidak wajib qadha makmum pada imam fursah, sedangkan menurut ulama usul muta'allimin sholatuhu batilatun. Dari furu'iyah ini berarti ada samratul khilaf, sehingga Imam Syafi'i menolak bahwa dalam hal ini adalah khilaf lafzi, tapi khilafnya adalah khilaf maknawi. Sehingga dalam Hasyiah Al-Athar warada Asy-Syafi'i, warada Imam Syafi'i menolak adanya khilaf lafzi. Itu dalam Hasyiah Al-Athar. Lalu dalam Bahrul Muhit kita langsung melihat tulisannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wal khilaf maknawiyun. Tampilun asani sya'ama al-Husaini fil Mustasfa wa tabi'ahu al-Qarafi Ananisya lafiyun. Imam Syafi'i menampilkan ulama yang mengatakan khilaf lafzi, yaitu satu Imam Ghazali, yang kedua adalah Imam Al-Qarafi. Lalu kedua ulama ini oleh Imam Syafi'i ditolak, lalu beliau menampilkan furu'iyah bahwa dalam masalah ini khilafnya bukan khilaf lafzi, tetapi khilafnya maknawi. Sehingga Imam Syafi'i dalam hal ini berbeda pendapat dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan imam yang lain. Sedangkan menurut Jalaluddin Asyuyuti, beliau tampil mengatakan bahwa dalam hal ini khilafnya adalah khilaf lafzi. Beliau mengatakan dalam nada wal khulfu lafziyun ala qawli ghayrihi wal khulfu utawi khilaf itu lafziyun
khilaf antum sholafah ala qawli ridho ingatase pendapat antum ridho ini pendapat Imam Jalaluddin Asyuti yang ada dalam kitab atau nazam Hawadits Syafi'i. Beliau mengatakan walahu lafziyun ala qawli ridha. Ini adalah pendapat Imam Syuuti. Sehingga dalam Ghayatul Wusul mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua kelompok. Ada yang mengatakan khilafnya adalah khilaf lafzi, ada juga yang mengatakan khilafnya adalah khilaf maknawi. Ulama yang mengatakan khilafnya adalah khilaf lafzi, yaitu ulama yang diwakili oleh Imam Ghazali, Imam Syarawi, dan Imam Syuuti. Lalu ulama yang mengatakan bahwa khilafnya adalah khilaf maknawi, dalam hal ini diwakili oleh ulama yang bernama Imam Syafi'i. Lalu dalam Ghayatul Wusul Imam Syafi'i mencoba mendekatkan melalui jam'u, mencoba untuk menjamakkan. Beliau mengatakan bahwa khilafnya adalah khilaf lafzi, yakni mengenai masalah mansyala dengan annahu mutatahhirun faqdana muhdisun. Ini setelah salam kita musolli tahu bahwa dalam sholat ia tidak suci, maka baik qaul mutakallimin atau pendapat fuqaha sama-sama wajib qada. Lalu perbedaannya dalam Ghayatul Wusul ini, perbedaannya itu hanya dalam halil qada fi amrin qadim atau fi amrin jadid. Semua ulama, baik ulama mutakallimin atau ulama fuqaha, mengatakan wajib qada, sedangkan masalah qadanya itu apakah bi amrin qadim atau bi amrin jadid. Sehingga dalam masalah pembahasan amr nanti ada pembahasan mengenai khilafiyah, apakah al-amru yastalsimu al-qada bi amrin qadim wa qala al-aksaru al-qada bi amrin jadid. Lalu oleh Kiai Syahal Mahfud, beliau mengatakan yang dimaksud amru qadim yaitu semisal
aqimus sholah. Semisal masalah man guna anau mutatahirun fakana muhtisun. Semisal sholat itu terjadi sholat dulu. Beliau atau Kiai Haji Syar Mahmud Rais Am Nahdlatul Ulama mengatakan wajib aja jika memang syahid atau pelaku dalam sholat itu tahu bahwa ia sholat dalam keadaan hadas, maka wajib audionya itu diamrin qadim. 1 tahun mengatakan diamrin qadim dengan perintah lama. Perintah lama itu yang dimaksud adalah aqimus sholah. Aqimus sholah kalidulu isyam. Ajakan sholat karena matahari telah bergeser. Ini al-amru atau perintah al-qadim. Ini menuntut sampai wujud sholat zuhur. Sehingga ketika sholat itu tidak sah, maka al-amru qadim selalu menuntut untuk mengerjakan sholat zuhur. Sehingga dalam masalah ini ada istilah ad-dinu dainun. Agama adalah hutang. Artinya perintah Allah aqimus sholah yang belum dikerjakan oleh mukallaf maka menjadi hutang yang wajib untuk diqadha atau dilunasi. Wajibnya melunasi itu diambil qadim. Ini satu kelompok. Lalu wal aksau, mayoritas ulama mengatakan bahwa wajib qadha diambil jadid. Mayoritas ulama yang diwakili oleh kelompok mutakallimin bahwa sholatnya sah man sholat annahu mutatahhirun wa kana muhtisun. Ini sholatnya sah karena muwafaqatul amri. Ini sah. Lalu wajibnya qadha itu karena ada amrul jadid, yaitu hadis Nabi man nasiya as-sholata wal yusolliya idza dzakara. Wajibnya qadha itu menurut al-aksar mayoritas ulama dalam hal ini diwakili oleh mutakallimin, wajibnya qadha itu karena ada perintah baru, yaitu manasya as-sholata wal yusolliha idza dzakara. Sehingga dalam Ghayatul Wusul yang ditulis oleh Imam Sya'ariyah bahwa khilaf ini adalah khilaf lafzi.
baik ulama mutakalimin atau ulama orang keduanya sepakat wajib qada. Perbedaan dari kedua ulama ini yaitu masalah al-qada. Qadanya itu apakah di amrin qadim atau di amrin jadid. Sehingga menurut Imam Syarqasi, menurut Imam Syakaria dalam Riyatul Ushul, khilaf ini adalah khilaf lafzi. Karena kedua ulama sama-sama wajib qada. Itulah mengenai definisi syah indal mutakallimin muwafaqatu lil wajhi wa indal fuqaha, sedangkan menurut ulama fiqh syah adalah isqatul qada. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin melalui nazm beliau mengatakan wasihatul aqdi awil ta'abuti wifa'u ziwajahini syara'a ahmadi wa qila fil yang menjelaskan definisi syah indal mutakallimin wa indal fuqaha. Lalu mengenai khilaf, beliau Imam Jalaluddin mengatakan khilafnya adalah khilaf lafzi. Wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Wal khulfu utawi khilaf ay baina mutakallimin wa baina fuqaha, itu lafziyun khilaf al-qawsha lafaz. Alal qawli ing atase qaul pendapat al-ridho al-dan ridhoni. Nazaman wajib dihafalkan. Dengan dihafalnya nazaman mudah untuk memahami jam'ul jawab. Wasihatul aqdi awil ta'abuti wifa'u zilwajahini syara'a ahmadi wa qila fil akhiri isqatul qada wal khulfu lafziyun ala qawli ridha. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridha. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.